Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai profesional etik atau etika profesi dalam akuntan publik. Nah, mengapa topik ini penting? Karena profesi akuntan publik sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Jika etika dilanggar, maka kepercayaan itu akan hilang dan profesi ini akan kehilangan kredibilitasnya. Oke, next. Nah, kita akan masuk ke latar belakang. Nah, etika profesi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat luas yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Nah, yang kedua, selanjutnya ada learning objective, di mana tujuan dari materi ini adalah agar kita memahami apa itu etika profesi, bagaimana dilema etika bisa terjadi dalam praktik audit, mengapa independensi sangat penting, serta bagaimana aturan dan sanksi yang diterapkan dalam profesi akuntan publik. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu etik? Jadi, etika itu pada dasarnya adalah prinsip yang tentang benar atau salah dalam kehidupan sehari-hari. Etika membantu kita menentukan tindakan yang pantas. Nah, dalam profesi akuntan publik, etika berarti auditor harus jujur, objektif, dan juga bertanggung jawab. Auditor tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh memihak klien, dan harus menyampaikan hasil audit sesuai faktanya. Karena laporan audit ini akan digunakan oleh investor, bank, dan juga pemerintah, maka etika menjadi dasar utama agar laporan tersebut dapat dipercaya oleh banyak pihak. Nah, lalu ada ethical dilemma. Dalam praktiknya, auditor sering menghadapi dilema etika. Contohnya, ketika manajemen perusahaan meminta auditor untuk tidak mengungkapkan kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, dari sisi itu, auditor ingin mempertahankan klien, tapi di sisi lain, auditor juga punya tanggung jawab pada publik. Nah, situasi ini disebut dilema etika, karena dalam kondisi tersebut, auditor harus tetap berpegang pada kode etik dan tidak boleh mengorbankan integritas demi kepentingan pribadi atau bisnis. Selanjutnya ada kebutuhan khusus akan etika dalam profesi. Nah, profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Auditor bukan hanya bekerja untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat luas. Keputusan investor untuk membeli saham atau keputusan bank untuk memberikan pinjaman sering didasarkan pada laporan keuangan yang sudah diaudit. Karena dampaknya yang besar, maka standar etika dalam profesi ini harus lebih tinggi dibandingkan pekerjaan biasa. Oke, next. Yaitu Code of Professional Conduct. Nah, untuk menjaga profesionalisme terhadap kode etik profesi, kode etik ini memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama itu ada integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan yang terakhir itu perilaku profesional. Artinya, auditor itu harus jujur, tidak memihak, memiliki kemampuan yang cukup, menjaga kerahasiaan klien, dan juga tidak melakukan tindakan yang merusak nama baik profesi. Kode etik ini bersifat wajib dan mengikat untuk semua anggota publik. Lalu selanjutnya ada independence rule. Nah, independensi ini adalah inti dari profesi audit. Auditor harus bebas dari pengaruh siapapun, termasuk dari kliennya sendiri. Nah, ada dua jenis independensi. Yang pertama, independensi secara nyata, artinya benar-benar tidak terpengaruh. Yang kedua, ada independen dalam penampilan, artinya tidak terlihat memiliki kehubungan yang dapat menimbulkan kecurigaan. Misalnya, auditor ini tidak boleh memiliki saham di perusahaan klien atau memiliki hubungan kekeluargaan
dengan manajemen dalam satu perusahaan itu. Dan selanjutnya ada regulasi dan penguatan independensi. Dalam sejarah pernah terjadi skandal besar seperti kasus Enroll dan WorldCom. Kasus tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dan pelanggaran etika sehingga merugikan banyak investor. Akibatnya, pemerintah memperketat regulasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap auditor dan juga memperkuat independensi. Dan yang terakhir itu ada other rules of conduct. Nah, selain independensi, akuntan publik ini harus tidak melakukan tindakan yang mendiskreditkan profesi, tidak memasukkan dokumen, menjaga standar mutu audit, serta tidak melakukan promosi yang menyesatkan. Nah, tujuannya supaya menjaga kehormatan dari profesi akuntan publik tersebut. Dan yang terakhir itu ada enforcement atau penegakan aturan. Nah, pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, denda, pembukaan izin, serta pencabutan izin praktik. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.